Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terimalah votum. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kiranya ibadah kita hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berada di persucinya, mari berlutut, seluruh bumi di hadapannya, berdiam diri di hadapannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, alam semesta dan kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan. Untuk itu, mari senantiasa kita turut perintahnya dan mengasihinya. Mari bersama saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan mengangkat pujian Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Hendak ku turut dan ku kasihi Kau, harta rohku yang bakal. Indahlah bukit, indah sawah ladang, penambun yang cemerlang. Tuhanku Yesus yang lebih indah, di kesukaannya tetap. Untuk bait yang ketiga saya undang kembali bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Indah terang bulan, indah matahari, dan bintang-bintang yang cemerlang. Tetapi Yesus jauh lebih indah, cahaya Yesus yang menang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Tuhan, Engkau yang maha baik dan maha pengasih. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh kembali datang kepadamu untuk menyembah dan memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang wajib kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, biarlah firman yang akan kami dengar sungguh menjadi berkat dan penerang bagi jalan hidup kami. Tuhan, biarlah untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan berkati. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya,
Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya pada Yesus, saat itulah kita diselamatkan dari jalan yang sesat. Dan itulah anugerah Allah yang besar bagi kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian kembali. Pujian sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Hilang jiwaku dulu di jalan yang sesat. Berjanjilah Tuhan yang baik, tegaklah sabda-Mu. Bagiku Tuhan perisai sepanjang umurku. Lewat bahaya dan terang, jiwaku telah datang oleh anugerah-Mu selamat, dan jiwaku senang. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita datang kepadanya. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, takut dan gentar. Kita mengakui segala dosa kita. Percayalah, Dia Allah yang begitu mengasihi kita akan mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang mengakui segala dosa pelanggaran kami. Ada saatnya kami lemah, ada saatnya kami memang sengaja memberontak kepada Tuhan, tidak mentaati apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki, dan melakukan apa yang tidak seturut kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Dan tuntunlah hidup kami selalu dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kami ke depan mulai saat ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan, seturut akan kebenaran firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpin hidup kami ya Bapa, pimpin keluarga kami masing-masing, pimpin gereja-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengakui dosa kami. Kami mohon ampun dan kami percaya kami diampuni. Amin.
Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, inilah berita anugerah bagi kita semua, diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Diambil dari Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Menjalani hidup di dunia terasa sulit sebab kita sering mengandalkan diri sendiri. Tetapi hendaklah kita mau dipimpin Tuhan dimanapun ada jalan kemenangan. Mari kita angkat pujian, setiap langkah ikut Tuhan. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Kita angkat pujian sekali lagi. Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Mari kita buka Alkitab kita sebagai bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada hari ini diambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Saya akan bacakan ayat yang ke-17, Bapak Ibu 18, dan nanti ayat yang ke-22 kita baca bersama-sama. Allah menuntun umat-Nya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dua-dua bersama. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian jauh bacaan pertanggapan kita pada hari ini. Biarlah kita yang sudah membaca, kita mau merenungkannya, terlebih kita menjadi pelaku-pelaku firman. Di tengah badai hidup yang menakutkan, hendaklah kita tetap tenang sebab kita hidup dipimpinnya, hingga tiap langkah pun diatur oleh Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian, tiap langkahku.
dekat, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari bersama gereja, segala abad dan segala tempat, kita mengakui iman kita demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bacakan ayat mas kita pada hari ini. Terambil dari Yosua 1 ayat 9. Kita baca 2 kali berturut-turut. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian ayat mas kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan diberkati akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menangkap dan menyimpan firman yang akan kita dengar. Sebelumnya mari bersama kita angkat pujian Bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa,
semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan sungguh baik. Anugerah-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya di dalam kehidupan kami sampai saat ini, semua karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Saat ini di dalam ibadah kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, sehingga kebenaran firman yang kami akan baca renungkan, ini menjadi kekuatan buat kami menjalani kehidupan ke depan. Dan pakai hamba-Mu ini ya Bapa, hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami percaya, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita dapat bertemu kembali di minggu pertama Juli 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa maklum jikalau saat ini untuk yang berusia di bawah 14 tahun dan di atas 60 tahun tidak dapat beribadah di gereja, tapi masih dapat beribadah mengikuti ibadah online. Semua ini kita lakukan karena protokol kesehatan. Demikian juga untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang saat ini kurang sehat atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius dan juga yang memiliki penyakit bawaan untuk sementara tidak beribadah di gereja. Biarlah satu hari nanti Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dan kita dapat kembali beribadah di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Ulangan pada pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33 untuk mendasari perenungan kita akan firman Tuhan. Mari saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-25. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian. Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depan perjalanan
dan mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemajuan teknologi saat ini membuat kita menjalani hidup tidak hanya di dalam dunia nyata, tetapi kita juga menjalani hidup di satu dunia yang lain, yaitu dunia maya. Banyak hal positif yang kita bisa dapat dari dunia maya, seperti melalui media sosial kita dapat mengupdate berita dengan cepat. Dari tempat yang jauh kita dapat mengetahui seperti berita dari tetangga rumah sebelah saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu dekat dan begitu cepat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jikalau kita tidak waspada, maka hal buruk dari dunia maya ini juga bisa terjadi buat hidup kita, di mana Bapak Ibu Saudara ada penggiringan opini sehingga kita pembacanya digiring kepada opini dari pembuat berita. Jikalau si pembuat berita adalah orang yang jahat, maka kita akan digiring kepada keinginannya yang jahat itu. Bapak Ibu Saudara, terkadang karena tidak hanya disertai dengan teks, tapi juga ada audio bahkan video, maka Bapak Ibu Saudara, berita itu menjadi lebih meyakinkan daripada keadaan yang sebenarnya. Dampak buruk ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya soal salah menerima berita saja, tetapi juga akan mempengaruhi kondisi psikologi pembaca berita. Penerima berita dapat mengalami yang disebut gangguan kesehatan mental, yaitu post traumatic stress syndrome. Bapak Ibu Saudara, ini membutuhkan terapi karena diselimuti kecemasan, stres, dan merasa kesepian karena berita yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian Alkitab yang tadi kita baca dalam kitab Ulangan pasal 1, ini juga menceritakan bagaimana buruknya pengaruh berita yang dibuat oleh orang yang jahat, sehingga bangsa Israel tidak lagi mempercayai Tuhan, dan yang selama ini telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, saat itu ketika mereka sedang ada di padang gurun di Araba Yordan, Musa sedang meriwayatkan kembali kisah perjalanan bangsa Israel sebelum akhirnya mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka oleh Musa diingatkan kembali akan peristiwa ketika mereka sudah sampai di pegunungan orang Amori, yang diberikan Tuhan, yang diserahkan Tuhan bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehati-hatian mereka, mereka meminta Musa untuk mengutus pengintai. Musa menganggap baik usulan ini, lalu Musa memilih 1 orang dari setiap suku, sehingga didapatlah 12 pengintai. Lalu mereka diutus pergi untuk mengintai tanah yang harus mereka perhatikan. Dan ketika mereka pulang, mereka membawa berita bahwa negeri yang mereka intai adalah negeri yang baik. Dalam bahasa Ibrani-nya berarti lebih dari baik, menyenangkan, excellent. Dan hal itu juga dibuktikan dengan mereka membawa buah-buahan yang sangat baik sebagai bukti bahwa negeri itu adalah negeri yang baik.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Mereka tidak mau berjalan ke sana. Bahkan mereka menentang dan menggerutu kepada Tuhan. Bahkan mereka juga menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu membenci mereka dan ingin membunuh mereka. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Ternyata dalam perjalanan mereka selama ini, mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik, yang telah memimpin dan menyertai mereka di dalam perjalanan keluar dari Mesir. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang disebut Musa sebagai saudara-saudara memberitakan berita bahwa ada orang enak yang badannya tinggi besar, lalu juga kota-kotanya berkubu tinggi. Entah bagaimana mereka mengemas berita yang bombastis ini, tetapi nyatanya berita ini telah menguasai dan membuat mereka menjadi tawar. Bapak Ibu Saudara, kata Ibraninya lebih mengacu kepada hancur, menjadi lemah. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris berarti menjadi patah semangat dan kecil hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang memimpin dan menyertai mereka keluar dari tanah Mesir ini adalah Tuhan yang tidak berubah. Seperti dikatakan di dalam Ulangan pasal 1 pada ayat 29 sampai 30. Janganlah gemetar, janganlah takut, Dia berjalan di depanmu, dan Dialah yang berperang untuk kamu, sama seperti ketika di Mesir. Dia tetap seperti seorang bapa yang selalu mendukung anaknya. Bapak Ibu Saudara, jika mereka memiliki pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak berubah, maka mereka tidak akan menjadi takut walau ada berita-berita tentang orang enak yang tinggi besar dan kotanya berkubu tinggi menjulang sampai ke langit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita pun sedang mengalami perubahan situasi karena COVID-19. Banyak beredar berita-berita tentang COVID-19. Ada yang membuat orang jadi terlena, seperti virus COVID ini ada matanya, sehingga dia hanya menyerang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Atau virus COVID ini tidak tahan pada panas negara Indonesia, kondisi panas negara Indonesia. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit ada berita-berita hoax yang hanya membuat kita menjadi cemas, khawatir, dan takut. Namun ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita melangkah bersama Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang rancangannya adalah rancangan yang terbaik dan Dia selalu menyertai umatnya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur jikalau hari ini kita dapat menjalani kehidupan kita dan menghadapi setiap tekanan kehidupan. Dan kalau hari ini pun gereja kita boleh menyelenggarakan ibadah di gereja, semua itu karena kita melangkah bersama Tuhan yang tidak berubah. Dia tetap menjadi Bapa bagi anak-anaknya. Seperti janji Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, bahwa Dia adalah Tuhan yang tetap mau memikul kita, menggendong kita, sampai putih rambut kita. Dia tetap Allah yang mau menyelamatkan kita. Kitab Ibrani pun menyampaikan bahwa Yesus Kristus
tidak berubah, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Salib, Bapak Ibu Saudara, menjadi bukti bahwa Tuhan tidak berubah. Dan kita beroleh keselamatan yang dijanjikannya melalui penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, karena itu jangan gemetar, jangan takut menjalani segala perubahan yang terjadi. Karena kita melangkah bersama Tuhan yang tidak berubah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan buat kita selama ini, dan kita tetap dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, biarlah Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Baik untuk saudari Lita, biarlah Tuhan memberi kekuatan dan pemulihan bagi kesehatannya. Demikian juga untuk Ibu Devita, biarlah Tuhan juga yang menolong di dalam proses pemulihan ginjalnya. Kita juga berdoa untuk Bapak Supranto yang baru menjalankan operasi empedu, pengangkatan empedu, biarlah Tuhan juga yang menolong di dalam proses pemulihannya. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang lanjut usia, kita juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita, biarlah Tuhan menolong melewati badai COVID ini, Tuhan yang memulihkan. Dan terakhir nanti kita akan bawa pergumulan kita pribadi masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kami boleh menjalani hidup sampai saat ini. Kami juga ada kekuatan daripada Tuhan, karena kami tahu kami melangkah bersama Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang terus menyertai kami dan menjaga melindungi kami. Terima kasih Bapa, kami bawa dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk saudari Lita, biarlah kekuatan Tuhan menyertai dia dalam proses kemo. Tuhan pulihkan dan segala dana yang diperlukan Tuhan yang cukupkan. Kami juga berdoa untuk saudara Ibu Devita, biarlah Tuhan juga yang menyertai dia. Tuhan berkati dalam proses pemulihan ginjalnya, dengan cuci darah biarlah Tuhan yang tolong sertai dan beri kekuatan bagi dirinya. Kami juga berdoa untuk Bapak Supranto yang baru menjalani operasi pengangkatan empedu, biarlah Tuhan juga yang tolong proses pemulihannya di dalam penyertaan Tuhan, dia juga boleh mengalami kekuatan Tuhan. Kami tetap doakan untuk jemaat yang lanjut usia, biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka, mereka diberi kesehatan dan mereka boleh mengalami damai sejahtera Tuhan bersama keluarganya masing-masing. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini yang memulai kembali ibadah di gereja. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi, semuanya boleh berjalan lancar dan baik, dan semua diberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami menghadapi COVID-19. Tuhan yang memberi hikmat, kemampuan, dan kami percaya kuasa, kemurahan, kasih anugerah Tuhan dicurahkan bagi bangsa kami, sehingga yang sakit akibat COVID boleh disembuhkan. Hari ini kami pun datang membawa pergumulan kami, biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah syafaat kami kepadamu, dan kami bawa seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami mau tutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri
untuk menerima perjamuan kudus, mempersiapkan roti dan cawan anggur yang sudah Bapak Ibu terima. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita naikkan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Engkau undang kami semeja di dalam perjamuan kudus. Kami akan menerima roti lambang tubuh-Mu, cawan anggur lambang darah-Mu. Kami diingatkan akan kasih-Mu yang besar. Salib membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang tidak berubah. Melalui salib kami beroleh keselamatan yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami siap untuk menerima roti dan cawan anggur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, dalam perjamuan terakhir, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, ini cawan anggur yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, ingat akan kasih Tuhan. Dia Tuhan yang tidak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya, dan tetap menyertai dan mengasihi kita. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan, roti ini lambang tubuh-Mu yang tersalib menanggung segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk hidup beriman, untuk hidup terus berjalan bersama Engkau. Engkau Tuhan yang tidak berubah, menyertai kami dan terus memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan roti kita. Mari kita angkat cawan anggur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, cawan anggur ini lambang darah Kristus. Darah yang tertumpah di kayu salib, menyucikan, menguduskan kami. Ajar kami ya Bapa
untuk hidup selalu di dalam kebenaran firman-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa, kami sambut cawan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa akan kasih setiamu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang terus ada bagi kami. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami boleh menerima keselamatan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Karena Engkau tidak pernah berubah. Engkau selalu menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tidak takut, tidak gentar menjalani hidup saat ini bahkan ke depan nanti. Karena kami tahu kami berjalan bersama Tuhan yang tidak berubah, yang akan terus menyertai kami, yang akan terus memimpin kami melewati segala hal, pergumulan, persoalan hidup. Kami tahu Tuhan ada bersama kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Tomli yang sudah melayani pembacaan firman Tuhan dan juga melayani perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Kita masuki dalam warta jemaat. Yang pertama, minggu ini kita telah memulai kembali ibadah di gereja pukul 7 WIB untuk KU1 dan pukul 18 WIB untuk KU2. Demi keamanan kita bersama dari COVID-19, maka gereja akan melaksanakan ibadah dengan protokol kesehatan yang ketat. Diharapkan jemaat maklum jika saat ini dikarenakan ketentuan protokol kesehatan belum dapat beribadah di gereja, tapi beribadah secara online. Tuhan Yesus menolong kita supaya pada waktunya kita semua dapat beribadah bersama di gereja. Yang kedua, Minggu 5 Juli 2020, gereja kita telah menerima sakramen perjamuan kudus, baik secara online maupun di gereja. Marilah terus menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan yang kasih dan setianya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Ketiga, minggu ini adalah minggu pertama, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan kas diakonia. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Yang keempat, Senin 6 Juli 2020 pukul 10 WIB, hamba Tuhan se-GKT akan mengadakan persekutuan hamba Tuhan bertempat di GKT Jemaat Bandar Lampung. Dukunglah dalam doa. Majelis dan Jemaat GKT Jemaat Metro mengucapkan selamat berbahagia bagi yang berulang tahun pada tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2020, yaitu Ibu Inawati, Ibu Leni Donai, Yunike Michael Sandadi, Ayulita Ida Yosefin Siregar, Ibu Isti Sundari, Kesia Zaina Aurora Yudhistira, Bapak Dutono, Liana Salim, Sonia Elvira Susanto, Peter Colin Hartono, dan Saudara Niko Sanjaya. Kiranya Tuhan memberkati kepada mereka yang berulang tahun. Kepada yang bertugas untuk tanggal 12 Juli 2020, untuk kebaktian umum 1, liturgisnya Bapak Diaken Tiran Bustani, pemusik GI Leniawati, singer Bapak Dodi, dan Ibu Rista. Untuk petugas Termogun, Saudara Iwan dan Bapak Lukas, LCD,
Bapak Denny dan soundman-nya Saudara Dirga. Untuk petugas kebaktian umum 2, 12 Juli 2020, liturgisnya Bapak Diaken Iwan Ansori, pemusiknya G.I. Leniawati, singer Saudari Valencia dan Saudara Edwin. Petugas Termogun, Bapak Diaken Tiran Bustani dan Bapak Diaken Hisman. LCD, Saudara Vincent dan soundman-nya Saudara Iwan Chandra. Demikian Wata GKI Jemaat Mitru. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sebagai ayat pengantar persembahan, saya bacakan dari Mazmur 96 ayat 8. Bawalah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian, Tuhan Engkau baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terlebih pada hari ini, Engkau telah hadir tengah-tengah kami untuk memberkati kami melalui ibadah kami pada hari ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan dan semua ini hanya daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan ini. Hanya biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum. Bapa, berkati untuk anak-anak-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan dengan berkat-berkat berlimpah melalui usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan ditutup oleh Pendeta Tomli dengan doa berkat. Sebelumnya kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Dialah Tuhan yang tidak berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan menyertai kita semua dan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan pelayananmu. Diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.